Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Nota Carita. Siapkah kalian ikut menyelami satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah peradaban? Hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri perjalanan Isra Mi'raj bersama Rasulullah. Perjalanan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad atas peristiwa kesedihan yang menimpa Rasulullah. Inilah beberapa momen peristiwa Isra Mi'raj. Momen tidur di Hijr Ismail. Dikisahkan pada malam keajaiban itu, Nabi Muhammad SAW sedang tertidur pulas di Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah area setengah lingkaran yang berada di sisi utara Ka'bah. Saat Rasulullah dalam keadaan terlelap, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril bersama malaikat Mikail. Mereka datang dengan membawa perintah dan misi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang diutus melakukan pembukaan dada Rasulullah untuk menyucikan hati, dimulai dari bagian leher hingga ke bawah perut. Proses ini tentu saja bukan pembelahan fisik yang menyakitkan, melainkan operasi spiritual yang dilakukan malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hati itu dikeluarkan, maka dicuci dengan air Zam-Zam dalam bejana emas yang diisi dengan hikmah dan iman. Tujuan penyucian ini adalah membersihkan hati Nabi dari segala sesuatu yang menghalangi atau mengurangi kesiapan beliau untuk menerima wahyu dan pengalaman spiritual yang sangat dahsyat. Ini adalah persiapan total agar hati beliau menjadi wadah paling suci untuk menampung kebesaran ilahi. Setelah proses penyucian selesai, dada Nabi Muhammad dikembalikan seperti semula tanpa meninggalkan bekas luka. Didatangkan Buraq untuk Nabi Muhammad. Buraq bukanlah hewan tunggangan biasa. Buraq sendiri berasal dari kata barq, yang berarti kilat. Ketika Buraq didatangkan, ia sempat menunjukkan keengganan saat ditunggangi. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Buraq sempat sedikit meronta. Namun malaikat Jibril segera menegurnya dengan berkata, "Apakah engkau hendak berbuat demikian kepada Muhammad? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah yang pernah menunggangimu melebihi dia." Setelah dapat teguran, Buraq terdiam dan tenang, seolah memahami kemuliaan sosok yang akan menungganginya. Berangkatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dengan malaikat Jibril sebagai pemandu. Tiba di Masjid Al-Aqsa. Saat sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad mengikat Buraq dengan tali yang dulu pernah digunakan nabi-nabi terdahulu dan diikatkan di depan pintu masjid. Setelah mengikat Buraq, Nabi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Muhammad hendak sholat, Nabi melihat Nabi dan Rasul yang pernah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di sana. Dan malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad maju ke depan mengimami sholat mereka. Lalu sholatlah Nabi Muhammad bersama Nabi dan Rasul terdahulu. Selesai sholat, malaikat Jibril memberikan semangkuk arak dan semangkuk susu kepada Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad memilih wadah susu, sehingga malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Perjalanan menuju langit. Langit pertama. Saat Nabi Muhammad berangkat ke langit pertama, Jibril meminta agar pintu langit dibuka. Maka terbukalah pintu langit pertama. Di sini, beliau melihat Nabi Adam. Beliau memberi salam dan Nabi Adam menjawabnya seraya menyambutnya, serta
mendoakan beliau dengan kebaikan. Di langit pertama ini, Rasulullah melihat ruh-ruh yang bahagia di sebelah kanan, sedangkan ruh-ruh yang celaka di sebelah kiri. Langit kedua. Lalu Rasulullah naik ke langit kedua. Jibril meminta agar pintu dibuka, maka terbukalah pintu itu. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka berdua menyambut dan mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Langit ketiga. Rasulullah dibawa naik lagi ke langit ketiga. Jibril meminta agar pintu dibuka, maka terbukalah pintu itu. Di sini Rasulullah bertemu Nabi Yusuf, yang ternyata telah dikaruniai kedudukan yang sangat tinggi. Nabi Yusuf menyambut dan mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Langit keempat. Rasulullah dibawa naik lagi ke langit keempat. Jibril meminta agar dibukakan pintu. Pintu pun dibukakan. Di sini Rasulullah bertemu Nabi Idris dan menyambut serta mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Langit kelima. Rasulullah dibawa naik lagi ke langit kelima. Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka terbukalah pintu itu. Di sini Rasulullah bertemu Nabi Harun dan menyambut serta mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Langit keenam. Rasulullah dibawa naik lagi ke langit keenam. Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka terbukalah pintu itu. Di sini Rasulullah bertemu Nabi Musa dan menyambut serta mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Langit ketujuh. Rasulullah dibawa naik lagi ke langit ketujuh. Jibril meminta dibukakan pintu, maka terbukalah pintu itu. Di sini Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Baitul Makmur atau diartikan rumah yang makmur atau ramai adalah sebuah bangunan suci yang posisinya sejajar dengan Ka'bah di bumi. Tempat ini merupakan tempat ibadah para malaikat dan dapat menampung 70.000 malaikat. Jika para malaikat sudah beribadah dan keluar dari Baitul Makmur, maka mereka tidak akan kembali lagi untuk selamanya, karena sudah ada rombongan malaikat baru yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang di hari berikutnya. Rasulullah menceritakan, setelah dari Baitul Makmur, beliau dibawa ke Sidratul Muntaha. Di sana, beliau melihat daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan buahnya sebesar tempayan. Beliau melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya terlihat aneh-aneh. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Lalu, turunlah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dengan mewajibkan sholat 50 waktu sehari semalam. Tatkala Rasulullah turun, beliau bertemu Nabi Musa. Beginilah percakapan beliau dan Nabi Musa. Apakah yang telah difardukan Tuhanmu kepada umatmu? Tanya Nabi Musa. Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan memberitahu mereka. Nabi Muhammad pun kembali ke Allah. Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah mengabulkan dengan memberi keringanan waktu sholat. Nabi Muhammad turun lagi dan berkata kepada Nabi Musa, Allah telah mengurangi 5 waktu sholat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu masih tidak mampu melaksanakannya.
Nabi Muhammad tidak henti-henti mondar-mandir antara Allah dan Nabi Musa, sehingga Allah menetapkan sholat 5 waktu. Tetapi Nabi Musa tetap menganjurkan agar Rasulullah kembali meminta keringanan kepada Allah. Rasulullah berkata, "Aku sangat malu kepada Rabbku. Aku sudah ridho dan menerima perintah ini." Perjalanan turun kembali ke bumi. Setelah menerima perintah dari Allah mengenai sholat 5 waktu, saatnya Rasulullah turun dari hadapan Allah dan kembali ke Sidratul Muntaha, tempat malaikat Jibril menunggunya. Lalu turun kembali melewati setiap lapisan langit. Perjalanan berlanjut menuju ke Masjidil Aqsa dan melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah dengan Burak. Tibalah beliau di Masjidil Haram di Mekah tepat sebelum fajar, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Setelah itu, beliau menceritakan pengalaman ini kepada kaumnya di Mekah. Hal ini tentu saja menimbulkan beragam reaksi. Ada yang langsung percaya seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq, ada juga yang ragu, dan ada yang mengolok-olok serta mendustakan beliau. Peristiwa perjalanan pergi dan pulang Rasulullah ini menegaskan mukjizat Isra Mi'raj yang dimana menurut akal manusia tidak mungkin berangkat ke langit dan pulang lagi ke bumi dalam waktu 1 malam. Ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang tidak terbatas. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah ada perasaan takjub di hati teman-teman? Menurut saya, peristiwa ini membuat hati berdebar dengan petualangan Rasulullah bersama malaikat Jibril menembus langit. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.